Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Fatalka. Saya di sini bersama teman-teman saya, yaitu ada Dian Eka Heriana, Ade Rudi, Firman Nugraha, dan Tirah Marita Pramesti, Tirah Oktaviana, dan juga Siti Farida Hidayat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ejaan bahasa Indonesia. Materi yang akan dibahas oleh kami ada 6, yaitu pertama, sejarah ejaan bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya dan Dian. Yang kedua, penulisan huruf. Yang ketiga, penulisan kata, angka, lambang, bilangan, dan partikel. Yang keempat, penulisan gabungan kata. Yang kelima, penulisan unsur serapan. Yang keenam, penggunaan tanda baca. Di sini saya akan jelaskan dulu ejaan itu apa. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagai berikut dengan kaidah tulisan huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fenom dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfomis. Yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran berupa tanda baca. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia merupakan hal penting dalam pemakaian bahasa, terutama dalam ragam bahasa tulis, penulisan huruf, penulisan kata, sinonim, akronim, angka, dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca termasuk ke dalam ejaan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia memiliki beberapa perubahan ejaan dari waktu ke waktu. Misalnya ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, ejaan pembaharuan, ejaan Malindo, ejaan LBK, dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan merupakan akhir dari sejarah ejaan bahasa Indonesia yang berisi kaidah aturan ejaan yang dipakai pada saat ini. Fungsi ejaan yang utama adalah sebagai menyaring maksudnya unsur-unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen, diterbitkan pada tahun 1901, disusun oleh Van Ophuijsen sendiri dan dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Mahmud, dan Muhammad Tabs Sultan Ibrahim. Awal dari lahir ejaan ini adalah pemerintah yang menugaskan Van Ophuijsen untuk merancang sistem ejaan dasar yang mantap dan ilmiah untuk digunakan dalam pengajaran. Tugas itu ia terima pada tahun 1896 dan selesai pada tahun 1901. Ejaan Van Ophuijsen terlahir dalam bentuk sebuah daftar kata yang diawali dengan uraian singkat tentang aturan-aturan ejaan, kitab Lokot Melazout. Aturan-aturan tersebut diantaranya sebagai berikut. Kata koe, akoe, kau, se, ke, dan ditulis serangkaian kata yang mengikutinya, contohnya seperti kau lihat, kau dengar, seorang, ke rumah, dibawa. Kata poen selamanya dihubungkan dengan kata sebelumnya, contohnya ada pon, Rajo itu hendak berangkat, atau sekalipun. Ke dan se merupakan awalan, contohnya ketiga sebenarnya. Ejaan Van Ophuijsen ini juga membahas awalan ter, ber, dan per yang jika dirangkai dalam kata dasar berawalan huruf maka akan luluh. Contohnya berumah, terasa, peran. Akhiran i akan diberi tanda kutip apabila bertemu dengan kata yang berakhiran huruf a, contohnya menamai. Yang kedua, ejaan Suwandi.
Ejaan Swewandi atau lebih terkenal dengan ejaan Republik disusun oleh Mr. Raden Swendi sendiri, yang merupakan nama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Penyusunan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Pembaharuan dari ejaan Swewandi terletak dalam penggunaan diftong, gabungan dua huruf vokal oe yang diganti menjadi huruf u, dan dihapusnya tanda apostol. Tanda apostol ini diganti menjadi huruf K atau tidak ditulis sama sekali. Contohnya, untuk huruf E diganti huruf O, contohnya osea menjadi usia. Huruf K-nya contohnya tak atau rakyat atau tidak. Pengulangan diberi angka 2, contohnya buku-buku, buku 2. Mudah-mudahan, mudah duaan, gitu. Kata dasar berhuruf epepet dalam bahasa Jawa boleh dihilangkan, seperti contohnya perahu menjadi prau. Selanjutnya, ejaan pembaharuan disusun tahun 1945 oleh Profesor Frijono dan E. Katopo. Ejaan pembaharuan mengatur beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Diftong ai, oi, au berubah penulisannya menjadi ai, oi, au. Terus huruf-huruf yang muncul pada ejaan ini adalah n, t, tj, n, nj, dan sj. Pengaturan huruf untuk fonem H adalah fonem H bila letaknya di depan dapat menghilangkan. Misalnya, kata tahun menjadi tahun. Konsonan rangkap pada akhir kata dihilangkan. Contohnya, presiden menjadi presiden, tidak pakai T. Partikel pun yang berarti juga dan saja tertulis pisah. Kata pengulangan yang memiliki arti tunggal ditulis tanpa tanda hubung. Tapi ejaan ini tidak diresmikan dalam undang-undang. Yang keempat, ejaan Melindo disusun pada tahun 1956, disusun atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Ejaan Melindo mengatur beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Fonem tambahan V, S, Z, contoh pikiran, sair, syarat. Penulisan diftong ai, au, oi. Ejaan yang menggunakan tanda fonem lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fonem Melindo dianggap kata asing, misalnya universitas, varia vokal. Tapi sayang, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Selanjutnya, yang kelima, ejaan LBK atau Lambang Bahasa dan Kesusastraan akan dijelaskan oleh rekan saya Dian Eka Heriana. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. 1. LBK ini dikeluarkan pada tahun 1996. Yang kedua, ejaan LBK muncul karena ketidaksetujuan akan konsep Melindo. Beberapa hal yang dibahas dalam seminar sastra 1968 yang dibentuk konsep ejaan LBK ini adalah antara lain ada 6 vokal I, U, E, A, O, A, diftong tetap. 3. Di dan ke dibedakan antara preposisi dan imbuhan. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Yang kelima, mengenai istilah asing.
Misal, guerrilla Spanyol, frasa coup de etat Prancis, dan extra Inggris diubah menjadi gerilya, kudeta, dan extra. Nah, yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Satu, disempurnakan Presiden Republik Indonesia Soeharto. Kedua, ejaan ini berlaku pada tahun 1972 sampai 2015. Ketiga, ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain 1. Tentang unsur bahasa serapan, 2. Tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, P, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Dan yang ketujuh, ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Itu penyempurnaan dari EYD, terutama dalam hal diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Kedua, huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AU, EI, OI. 3. Lafal huruf E menjadi 3 jenis. Contohnya seperti pada lafal petak, kena, militer. 4. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. 5. Huruf kapital pada nama julukan seseorang. Contoh, Pak Haji Bahrudin. Yang keenam, tanda epilipsis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Perkenalkan, nama saya Siti Faridah Hidayat. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Nah, di pemakaian huruf terdapat huruf abjad. Dalam huruf abjad terdiri dari 26 huruf yang setiap huruf terdiri atas huruf kapital dan huruf kecil, yaitu dari A sampai Z. Selanjutnya ada huruf vokal yang terdapat 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Selanjutnya ada huruf konsonan. Terdapat 21 huruf konsonan yang sering juga disebut dengan huruf mati, yaitu terdiri dari B sampai Z. Selanjutnya ada huruf diftong. Dalam pemakaian huruf terdapat jenis huruf diftong, atau disebut juga dengan huruf vokal rangkap, yaitu gabungan dari 2 buah huruf vokal A dan U, A dan I, O dan I. Selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Selain itu, terdapat gabungan kata konsonan dalam EYD. Ada 4 gabungan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan 1. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Yang kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara 2 buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Yang ketiga, jika di tengah ada 2 huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Yang keempat, jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis di serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari 1 unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah yang di atas dari 1 sampai 4.
Selanjutnya ada penulisan huruf kapital. Huruf kapital digunakan dalam berbagai hal. Yang pertama, sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, sebagai huruf pertama pada petikan langsung. Yang ketiga, sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, serta termasuk kata ganti untuk. Yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Yang kelima, dipakai sebagai huruf pertama unsur, nama jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Yang keenam, dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Yang ketujuh, dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah lainnya. Selanjutnya, yang 9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Yang ke-10 dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur, bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Yang ke-11 dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur kata ulang sempurna. Di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-12 dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Yang ke-13 dipakai sebagai huruf pertama menunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tentang penulisan huruf miring. Penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata. Dan yang terakhir, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk penulisan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaannya. Oke, materi yang selanjutnya adalah penulisan kata. Penulisan kata dibagi menjadi 3, yaitu kata dasar, kata turunan, dan kata ulang. Yang pertama adalah kata dasar, yaitu berupa kata yang ditulis sebagai kesatuan, contohnya kantor pajak penuh sesak. Yang kedua adalah kata turunan. Kata turunan itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah imbuhan, ditulis serangkai dengan dasar, contohnya bergetar. Terus yang kedua adalah jika bentuk kata dasar berupa gabungan kata, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya, contohnya adalah bertepuk tangan. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur kata itu ditulis serangkai, misalkan menyebarluaskan. Yang terakhir adalah jika salah satu unsur gabungan kata mendapat awalan dan akhiran atau itu ditulis serangkai, misalkan adipati. Yang penulisan kata yang ketiga adalah kata ulang. Kata ulang itu sendiri bentuk ulang yang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, misalnya kupu-kupu pakai strip untuk menghubungkannya. Terima kasih. Ya baik, selanjutnya penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada penulisan gabungan kata, mesti ditulis terpisah jika gabungan kata tersebut merupakan kata majemuk atau istilah khusus. Misalnya duta besar, orang tua, model linear, anak kucing, dan lain sebagainya. Yang kedua, penulisan gabungan kata yang berpotensi menimbulkan salah persepsi mesti ditulis dengan menggunakan tanda penghubung. Misalnya, anak istri saya, maksudnya anak dan istri saya. Contoh yang kedua, ibu bapak kami, maksudnya
ibu dan bapak kami. Yang ketiga, penulisan gabungan kata yang terpisah harus tetap ditulis terpisah meskipun diberi sebuah imbuhan. Contohnya, bertepuk tangan. Terus selanjutnya yang keempat, jika imbuhan yang dibubuhkan adalah awalan dan akhiran atau konflik, maka gabungan kata harus ditulis secara serangkai. Contohnya, mempertanggungjawabkan. Yang kelima, penulisan gabungan kata yang sudah padu mesti ditulis secara serangkai. Dilakukan jika gabungan kata tersebut terbentuk oleh kata dasar dan kata terikat. Contohnya, adik kuasa yang terdiri dari kata bentuk terikat adik dan kata dasar kuasa. Contoh lainnya, olahraga yang terbentuk dari kata dasar olah yang berpadu dengan kata olahraga. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi kata serapan. Pengertian kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasi ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakaiannya secara umum. Kata serapan merupakan kata pinjaman atau pungutan. Tujuannya untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan yang mengacu ke benda sekitarnya. Salah satu cara memenuhi keperluan yang sering dianggap mudah untuk masyarakat di kehidupan sehari-hari. Penyerapan kata bahasa asing, yaitu cocok konotasinya, bercorak internasional, lebih singkat dibanding terjemahnya, mempermudah karena dalam bahasa Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Contoh bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Evaluasi artinya penilaian, yaumul udhha artinya hari kurban. Fungsi penyerapan adalah untuk memperkaya khazanah kosakata bahasa Indonesia agar menjadi lebih beragam. Setiap masyarakat memiliki kesepakatan tentang bahasa, misalnya berkaitan dengan kaidah, struktur, dan kosakata. Faktor yang mempengaruhi kata serapan yaitu yang pertama, prinsip kehematan memiliki kata ekonomis, yang kedua, kejarangan bentuk asli, yang ketiga, keperluan akan kata yang berarti, yang keempat, pembedaan arti dalam bahasa yang kurang cermat, yang kelima, gengsi bahasa asing, yang keenamnya, kemampuan bahasa penutur yang ada. Ada beberapa unsur serapan di dalam EYD, ejahan bahasa Indonesia, yaitu Indonesia, asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, Jepang, Belanda, Jawa, dan Sanskerta. Bentuk yang diserap oleh bahasa Indonesia yaitu kata, frase, dan kalimat. Kata yang artinya unsur yang penting dalam membangun kalimat, frase gabungan dua lebih atau lebih dari satu. Kalimat artinya yang direkap merupakan satuan bahasa, kata rangkaian menyatukan makna yang lengkap. Saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan tanda baca. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya, 1 titik patokan umum, 1.1 karangan, 1.2 ilustrasi. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 1.35.20 atau pukul 1:35:20. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya, bentuk dan kedaulatan. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat surat. Misalnya, Jalan Diponegoro 82 tanpa titik. Tanda koma. Tanda koma dipakai unsur-unsur
dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya, saya ingin datang tetapi hari hujan. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau hari hujan, saya tidak datang. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Misalnya, saya tidak akan datang kalau hari hujan. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam akan larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Misalnya, ayah mengurus tanamannya di kebun itu, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur, titik koma, adik menghafal nama-nama pahlawan nasional, titik koma, saya sendiri asik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Tanda 2 titik. Tanda 2.2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 S. Handayani, Bendahara titik 2 B. Hartawan. Tanda titik 2 dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu titik 2 bawa koper ini, Mir. Amir titik 2 baik Bu. Ibu titik 2 jangan lupa. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara, tanda hubung cara, lama itu juga cara yang baru. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau di akhir dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Misalnya, kini ada acara baru untuk mengukur panas. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, anak tanda hubung anak, jadi anak-anak. Berulang tanda hubung ulang, berulang-ulang. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan, penghilangan bagian kelompok kata. Misalnya, bertanda hubung evolusi, 25 tanda hubung ribuan. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, 1910 tanda hubung 1945 atau 1910 sampai dengan 1945. 6. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyiapan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat.
muncul tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu tanda elipsis, ya marilah kita bergerak. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, jika bagian yang dihilangkan, misalnya, sebab kemerosotan, tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Tanda tanya. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1983, kurung tanda tanya. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu, tanda tanya. 10. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Misalnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK, daftar lain kegiatan kantor itu. Tanda kurung mengapit keterangan penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya, sejak Tranggono yang berjudul Ubud, tanda kurung, nama yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di naskah asli. Misalnya, sang sapurba tanda kurung siku dengar bunyi gemerisik. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, tanda petik saya belum siap, tanda petik kata Mira, tanda petik tunggu sebentar, tanda petik. Tanda petik menutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Misalnya, kata Tono, tanda petik saya juga minum satu, tanda petik. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, tanda petik tunggal, kau dengar bunyi kring-kring tadi. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, Jalan Keramat 3 atau 10. Tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan kata atau bagian angka tahun. Misalnya, 1 Januari, tanda penyingkat 88.